bilangan oksidasi itu, oh ya, itunya juga dimatikan ya. Apa namanya? Ini suara saya kecil karena masih banyak yang menyalakan video. Iya, kita mulai. Bilangan oksidasi ini adalah suatu definisi yang jarang jarang apa namanya digunakan ya. Sebetulnya bilangan oksidasi definisi yang menurut saya tepat itu lebih tepat dibanding yang kita kenal selama ini, karena selama ini definisinya kadang-kadang begini. Bilangan oksida adalah tingkat muatan suatu atom dalam molekul misalnya. Tingkat muatan. Kadang-kadang ada istilah tingkat muatan atau ada definisi yang lain lah. Tapi definisi yang menurut saya paling tepat adalah muatan suatu atom dalam spesies kimia. Nah, spesies kimia itu bisa atom, bisa molekul, atau ion. Jadi mulai sekarang gunakan istilah spesies kimia ya. Spesies kimia itu umum ya, apa namanya, maknanya umum. Bu Nita bingung ya matiinnya ya, matiin video ya. Tapi mikrofonnya sebetulnya udah mati, cuma videonya yang belum. Diklik ada di kanan, bagian kanan. Oke, kita teruskan. Nah, jika diandaikan, nah ini yang penting ya, ada pengandaian. Jika diandaikan elektron ikatan itu dimiliki oleh atom yang lebih elektronegatif. Misalnya, ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah bilangan oksidasi sama dengan muatan? Jawabannya silahkan ditulis di chat. Apakah bilangan oksidasi sama dengan muatan? Ada yang jawab ya, ada yang jawab tidak ya. Beragam ini jawabannya. Saya ingin tahu kalau gitu pakai Sokratif sebentar. Coba dijawab di Sokratif saja deh. Apakah bilangan oksidasi sama dengan muatan? Jadi bilangan oksidasi atom itu artinya muatan atom. Apakah sama? Silahkan pakai Sokratif. Ada yang menjawab sama, ada yang menjawab tidak. Ternyata itu sekitar 42%. Ya. Sekarang yang berikut. Kalau ini gampang mestinya ya. Berapa bilangan oksidasi Na dalam NaCl? Silahkan dijawab. Oke, sudahlah, semua benar, 100% benar ya. Jadi ini nama plus 1. Berapakah sekarang saya hentikan ya. Terus selanjutnya coba sekali lagi jawab pertanyaan yang bawahnya tapinya. Berapa muatan Na dalam NaCl? Jawabannya silahkan di Sokratif plus 1. Oke lah. Jadi ini juga sepakat semua plus 1. Ini HCl sekarang. Berapakah muatan H plus dalam HCl? Silahkan sekarang kita main cepat-cepatan saja. Berapa bilangan oksidasinya? Iya, plus 1. Sekarang pertanyaan terakhir. Sebentar. Ini masih pertanyaan yang ini ya. Mayoritas jawab plus 1. Kita akhiri saja. Sudah 70 orang menjawab. Sekarang kita yang terakhir ini. Berapakah muatan atom H dalam HCl? Start. Muatan atom H dalam HCl. Ada yang jawab 0, ada yang jawab 1. Oke. Ya. Ini rupanya Bu Sumiaji menekan present ya.
present. Sebentar, saya hidupkan lagi. Yang ditekan adalah tombol video, bukan tombol presentasi. Nah, kita lanjutkan. Ini katanya jawabannya ini cukup beragam. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 0. Ada 2 pilihan itu, ya. Sangat sedikit yang jawabannya berbeda. Nah, ini ada yang bilang, ada yang menarik, ada satu orang dan hanya satu orang bilang bukan 0. Ada yang bilang satu orang mendekati 0. Nah, kita lihat ya. Karena katanya ikatannya kovalen ya. Nah, nanti sekarang begini. Berdasarkan rumus struktur, nanti saya akan bahas lebih mendalam dengan menggunakan semacam papan tulis gitulah ya. Tapi saya perlu sampaikan begini. Kalau kita punya, misalnya kita punya HCl menjadi itu, sebentar saya buka dulu simbol ya. Jadi misalnya HCl ini kan bisa ditulis gitu, atau kalau mau pakai elektron ikatan anggap begitu ya, HCl. Kan bisa 2 kemungkinan untuk pecah. Bisa H dengan Cl gitu ya. Bisa juga H dengan Cl. Oke. Sekarang begini. Begitu juga NaCl. Nah, sekarang saya ingin jelaskan begini. Kalau NaCl, wah ini layarnya kenapa? Ya, kalau NaCl sudah jelas Na-nya +1, Cl-nya -1 ya. Kalau NaCl. Tapi kalau HCl, yang mana yang terjadi? Yang tengah atau yang kanan? Yang terjadi. Yang tengah atau yang kanan ini? Coba ditulis di chat. Tengah atau kanan? Kalau HCl putus. Oke, yang terjadi adalah yang tengah, betul sekali kalau dia dalam air tapinya ya. Jadi H+, Cl-, H+-nya nanti ditangkap H2O menjadi H3O+. Jadi yang terjadi adalah ini. Ya. Tapi ketika dalam keadaan terikat, apakah elektron yang sepasang elektron di tengah-tengah itu hanya mengelilingi Cl atau mengelilingi keduanya? Coba tulis, mengelilingi Cl atau mengelilingi keduanya untuk yang di sebelah kiri. Si 2 elektron itu mengelilingi keduanya atau mengelilingi Cl saja. Kalau NaCl memang hanya mengelilingi Cl, artinya si H melepaskannya, si Na melepaskannya ke Cl. Tapi kalau ini karena ikatannya bukan ikatan ion, ikatan kovalen. Jadi mengelilingi keduanya, betul sekali, semua sudah menjawab benar. Karena mengelilingi keduanya, maka tidak mungkin jawabannya adalah +1. Untuk yang soal terakhir itu. Karena kalau +1 itu artinya hanya memberikan elektron kepada Cl. Ya, jadi jawaban +1 salah. Kalau jawaban 0, itu kalau H2 atau Cl2. Kovalen murni. Jadi si elektron mengelilingi Cl dengan mengelilingi H-nya sama seringnya. Itu jawabannya jadi 0. Tapi kalau hanya mengelilingi Cl jadi +1. Kenyataannya. Nah, kenyataannya bagaimana? Coba Bapak Ibu sekalian pikirkan. Saya ulangi.
Kalau seperti NaCl, HCl itu seperti NaCl, si H memberi kepada Cl, jadi si elektron akhirnya hanya mengelilingi Cl, maka muatannya adalah +1. Ya. Tapi kalau dipakai bersama dan dipakai bersamanya secara adil, dua elektron itu melihat secara adil, jadi secara apa ya, secara rata-rata akhirnya H punya 1, Cl punya 1. Karena misalnya selama 24 jam 12 jamnya akan kelihatan ada di H, 12 jam ada di Cl, kira-kira gitulah. Waktu gantian. Tapi kalau misalnya kita pakai stopwatch, pas masuk H, nyalain stopwatch hidrogen. Pas masuk Cl, nyalain stopwatch Cl. Maka kalau 24 jam kita amati, maka 12 jam di H, 12 jam di Cl. Itu kalau kovalen murni. Kenyataannya gimana coba kira-kira? Dia lebih sering mengelilingi Cl atau mengelilingi H? Silahkan ditulis. Nah, kan sudah tahu semua. Dominan ke Cl. Tapi tidak sepenuhnya di Cl. Jadi gimana dong muatannya? Muatannya adalah H-nya plus delta, Cl-nya min delta. Berapakah delta? Deltanya bilangan antara 0 dan 1. Bagaimana menentukannya? Harus ada percobaan yang canggih atau dihitung secara kuantum. Jadi, saya ulangi. Muatan H bisa saja 0 plus 0,15, muatan Cl min 0,15. Itulah yang disebut muatan aktual, muatan yang sesungguhnya. Dia berada di antara dua ekstrim. Ikatan ion bukan, karena kalau ikatan ion itu +1 min 1. Ikatan kovalen murni bukan juga, seperti H2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, bukan murni. Kalau murni 0, 0. Kalau ikatan ion +1 min 1. Kalau ini berada di antara dua ekstrem itu, makanya H-nya plus. Mendekati 0 boleh. Ya, jadi plus 0,15, Cl min 0,15. Mendekati 0, tapi bisa juga dibilang plus sekian, min sekian, tapi sekiannya kecil gitulah ya. Jelas ya? Jadi kesimpulannya ini bagaimana? Jawabannya. Apakah bilangan oksidasi sama dengan muatan? Tidak. Kecuali untuk senyawa apa? Coba tulis. Kecuali senyawa apa bahwa itu benar. Ini kan yang menjawab benar 42%. Senyawa ion, betul. Kalau senyawa ion, bilangan oksidasi sama dengan muatan. Tapi kalau senyawa kovalen, bilangan oksidasi berbeda dengan muatan. Nanti saya akan bahas lagi waktu kita tulis-tulis ya. Kita tinggalkan dulu. Sekarang berdasarkan rumus struktur nanti saya akan bahas belakangan ya. Nah, sekarang aturan bilangan oksidasi ini kita lewatkan saja ya, kita lewatkan dulu. Ini juga kita lewatkan dulu, tapi ini bisa lah kalau aturan bilangan oksidasi. Ini jawabannya berapa, tulis yang pertama. Sudah tahu kalau ini kan ya. Yang H plus 1, plus 1 ya. Yang ini yang kedua sudah tahu ya. Yang kedua plus 6 ya. Yang ketiga SO3. Ini bukan SO3 min maksudnya, SO3 aja. Jawabannya berapa? Nomor ini. Oke. Min 2 rata-rata. Min 2 betul ya. Jangan sebut min 6 karena yang dihitung bukan untuk 3 atom tapi untuk per atom. Udah tahu semua ya. Oksigen di sini. Min ya udah tahu lah ini. Yang ini min, karena CS plus 1 golongan 1 jadi O-nya min setengah. Ini namanya oksida kalau min 2. Ini namanya peroksida. Jadi ini namanya nih, menarik nih. Ini oksida. Ini namanya yang min 1 peroksida. Yang min setengah superoksida. Gitu ya. Jadi namanya oksida, peroksida, dan superoksida. Ini Mg ya jelas plus 2 karena golongan 2. HNA dalam NaH. Yang ini. Udahlah, udah tahu semua ya. Berapa? Nomor itu
Na+1. Ya, oke, plus 1. Yang ini malah -1 ya. Jadi Ya, hidrogen itu H-1, iya. -1, O-nya +2 ya. Ada Iya. kekecualian. Nanti saya akan bahas agak dengan cara agak berbeda waktu kita menggunakan itu. Udah ngerti lah kalau yang ini. Nah, cuma nanti ada pembahasan yang agak berbeda tentang itu. Jadi apa perbedaan dengan muatan aktual? Begini, bilangan oksidasi, saya balik lagi ke definisi tadi. Bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom dalam spesies kimia. Spesies kimia bisa apa saja, ya. Tapi ada begini, jika diandaikan seluruh elektron ikatan dimiliki oleh atom yang lebih elektronegatif. Maksudnya apa? Maksudnya begini, coba baca kembali definisi itu, ya, baca kembali. Artinya begini, lihat di bawah itu, kiri bawah ya, ada 2 elektron yang dipakai bersama, sebetulnya dia bukan diberikan sepenuhnya ke Cl, tapi dipakai sama-sama, tapi lebih sering ke Cl. Tapi kalau untuk menentukan bilangan oksidasi, si elektron itu dianggap milik yang lebih elektronegatif. Itulah definisinya. Jadi si Cl itu dianggap. Jadi bilangan oksidasi itu adalah muatan pura-pura atau muatan pakai pengandaian. Muatan pakai jikalau dia diberikan ke yang lebih elektronegatif, dan dalam hal ini Cl lebih elektronegatif kan? Jikalau dia diberikan ke yang negatif, maka berapa muatannya? Nah, muatan itulah disebut bilangan oksidasi. Ya, jadi itu definisi aslinya. Aslinya definisi, cuma akhirnya setelah dari situ ternyata bisa pakai aturan-aturan ini gitu. Ya, kita lewatkan. Tapi sebetulnya definisinya yang tadi itu. Ya, dengan di sini yang disebut terdahulu memiliki kekuatan yang lebih besar. Nanti kita bahas lagi belakangan. Sekarang bilang oksidasi dan muatan formal. Muatan formal dibahasnya di kimia organik. Apa bedanya bilangan oksidasi dengan muatan formal? Kalau muatan formal, pengandaiannya apa? Seperti HCl tadi. Kalau bilangan oksidasi, si pasangan elektron yang dipakai bersama dianggap milik Cl. Tapi kalau muatan formal dianggap dibagi 2 sama rata. Padahal tidak dibagi sama rata. Ya, dia berada di antara 2 ekstrim itu. Jadi ini kalau muatan formal, kita anggapannya dibagi sama rata. Jadi dianggap apa coba? Nah ini, bilangan oksidasi menggunakan anggapan ekstrim ikatan ion. Ya, menggunakan ekstrim ikatan ion. Sedangkan muatan formal menggunakan anggapan ekstrim kovalen murni. Kebanyakan sebetulnya di antara kedua ekstrim itu, ya, dia tidak begini, tidak ion, tidak juga muatan. Itulah yang disebut sebagai kovalen polar. Jadi seperti HCl tadi, HCl itu H mau ngasih sepenuhnya ke Cl enggak rela, mau berbuat adil enggak sanggup, kira-kira gitulah. Ya, kalau adil itu kan sama rata sama rasa, gitu kan ya. Jadi muatannya akan 0. Tidak terjadi. Mau ngasih tidak rela, mau berbagi tidak sanggup, itulah kira-kira. Itu keadaan yang itu. Ya, muatan formal itu sebetulnya untuk kovalen bisa pakai muatan formal, bisa pakai bilangan oksidasi. Ada 2 konsep itu, dua-duanya bisa dipakai kan? Muatan formal. Tapi sebetulnya untuk ikatan ion pun boleh-boleh saja pakai muatan formal. Jadi, oh enggak. Untuk kovalen saja, betul. Hanya untuk kovalen. Tapi untuk kovalen, bisa pakai konsep muatan formal, bisa pakai konsep bilangan oksidasi, tergantung kita mau kepentingannya apa. Oke, ini pengaruh resonansi nanti kita bahas. Penyetaraan. Nah, ini yang saya ingin tegaskan. Penyetaraan itu kan ada 2 cara. Ada cara bilangan oksidasi, ada cara yang katanya namanya adalah setengah reaksi ya. Ya, ada 2 cara. Nah, kalau kita pakai kurikulum berbasis konsep, poinnya begini.
yang ditekankan adalah kompetensi dia, bahwa dia bisa menyetarakan. Caranya silahkan siswa memilihnya. Makanya kayak Cambridge Test misalnya, tes Cambridge, International Test on Chemistry misalnya. Tidak pernah ada soal, coba setarakan pakai cara bilangan oksidasi, atau coba setarakan pakai setengah reaksi. Yang ditanyakan, coba setarakan. Ya, jadi asal dia kompeten untuk menyetarakan, pilihan cara diserahkan ke murid. Jadi kalau murid sukanya bilangan oksidasi, silakan aja bilangan oksidasi saja. Kalau dia suka setengah reaksi, silakan setengah reaksi. Kecuali nanti kalau udah setengah sel, bicara sel, mau tak mau setengah sel itu harus kita tuliskan gitu kan ya. Tapi kalau untuk menentukan penyetaraan, dia tidak boleh dipaksa untuk menggunakan satu cara. Ya, jadi ada dua cara, yang satu berdasarkan bilangan oksidasi, yang satu berdasarkan muatan spesies kimia zat yang terlibat, nanti kita akan lihat. Nah, penyetaraan itu langkah-langkahnya ini. Tapi saya akan lewat dulu aja, karena Bapak Ibu sekalian saya kira sudah tahu, tapi saya akan bahas nanti pada saat kita menulis di papan ya. Nah, ini sekarang masalahnya. Kalau misalnya ada soal kayak gini, SCN, S-nya mengalami oksidasi, C-nya mengalami oksidasi, N-nya mengalami oksidasi, yang mengalami reduksi cuma Mn. Bagaimana menangani oksidasi yang terjadi pada banyak unsur dalam satu spesies kimia? Nah, itu kita akan bahas nanti ya. Kita lewat dulu. Sekarang sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu perangkat yang dapat mengubah, ini sudah tahulah ya, energi listrik menjadi energi kimia dan sebaliknya. Macam-macam sel elektrokimia, ada sel Galvani, ada sel Volta. Ini sebetulnya dianggap sinonim ya, ini dengan ini. Ada juga sel elektrolisis. Sel Volta itu adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tapi ada definisi lain kalau misalnya kita tidak ingin menggunakan konsep energi. Kalau tidak ingin pakai konsep energi, maka kalimatnya begini. Maka kalimatnya adalah sel elektrokimia itu adalah sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat memanfaatkan reaksi kimia. Dalam hal ini reaksi titik-titik, apa titik-titiknya silahkan. Titik-titiknya ya udah tahu kan ya. Untuk menghasilkan listrik. Perhatikan definisi ini tidak menggunakan konsep energi sama sekali ya. Jadi terserah mau berdasarkan fenomena kejadiannya atau berdasarkan konsep energi ya. Ini juga elektrolisis adalah sel elektrokimia yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi kimia, atau pakai kalimat yang tidak menggunakan istilah energi, yang dapat memaksa terjadinya reaksi kimia dengan bantuan sumber arus listrik dari luar. Gitu ya. Jadi silahkan pakai definisi apapun, tapi Bapak Ibu sekalian pasti sudah ngerti ya. Ini contohnya. Jadi ini adalah, coba kita lihat. Di sini ini kira-kira apa ya? Kalau sel Daniel itu maksudnya adalah sel yang CUZN ya. Contoh pertama, guru-guru se-Indonesia kayaknya sepakat semua ya. Apapun provinsinya, dimanapun sekolahnya, SMA atau SMK atau madrasah aliyah, selalu contohnya adalah, contoh pertama adalah CUZN gitu ya. Padahal bisa juga AG plus dengan FE misalnya gitu atau apa. Tapi selalu contohnya CUZN. Ya. Nah, oke, suara saya katanya terputus. Coba tuliskan siapa yang terputus-putus, mana yang jelas. Siapa yang menerima suara saya jelas? Siapa yang menerima suara saya putus-putus? Oh, ada yang jelas juga ya. Oke, tapi untuk masih cukup banyak, tadi ada yang nulis putus-putus. Jadi Bu Nusanti tolong matikan videonya Bu Nusanti. Yes, Pak. Matikan. Caranya adalah dengan mengklik layarnya. Coba klik layarnya. Disentuh layarnya atau diklik layarnya, nanti di bawah akan muncul tombol video, gambar video. Ada 3 serangkai di bawah. Dari 3 serangkai itu yang kanan. Yang kanan diklik. Disentuh dulu. Bu Nusanti, disentuh dulu. Terus setelah itu layarnya disentuh dulu.
Coba saya ingin tahu nih, bisa nggak nih? Sentuh layarnya, klik layarnya. Bu Ngesti juga ya, Bu Novita Hernawati juga. Cukup banyak nih yang tidak mematikan video. Bu Anang Budiah, dimatikan videonya Bu, supaya tidak menyebabkan suara putus-putus. Videonya cara mana? Pak Budi Wibowo sudah berhasil tuh. Bu Nusanti, oke lah, ini udah. Pak Budi Wibowo, matikan videonya Bu. Pak, dimatikan videonya. Jadi klik, lalu klik ini. Memang paling enak lewat pelatihan itu sebetulnya lebih enak pakai YouTube ya. Tapi kalau YouTube interaksinya minimal, itu yang tidak enak. Oke. Iya, sebetulnya nanti kalau yang AGKI yang bersertifikat mungkin yang tidak bisa mematikan ditunda aja, dikeluarkan gitu ya. Oke. Iya, kita teruskan. Kita teruskan dulu lah ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum mematikan video, coba tanyalah siapapun di sana. Pokoknya klik layar, nanti ada tombol video dari 3 serangkai di bawah itu yang sebelah kanan. Nanti bisa dimatikan di situ ya. Oke. Nah, ini adalah seng, di bawahnya seng sulfat. Tahu kan? Di sini ini yang warna kecoklatan itu, yang kanan itu adalah apa namanya, CU ya. Dicelup pada CU sulfat. Ada jembatan garam, ada itu, lalu dia akan menghasilkan listrik, beda ponselnya 1,1 volt. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat videonya, nanti kita lihat videonya belakangan ya. Jadi sel volta adalah tadi seperti sudah disebutkan, itu adalah sel elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Artinya ada reaksi kimia yang spontan, redox, tapi kita buat supaya dia bisa menghasilkan energi listrik. Nah, nanti akan kita bahas belakangan pendekatan bagaimana menjelaskan itu dengan pendekatan 3 dunia. Ada dunia lambang, dunia makroskopik, dengan dunia submikroskopik. Ya, dunia lambang itu ya menulis reaksi itu dunia lambang ya, Cu2+ tambah Zn menjadi Cu tambah Zn2+ itu dunia lambang. Kalau dunia makroskopik, gambar 2 gelas dan sebagainya itu makroskopik ya. Terus satu lagi, sebentar. Ya, satu lagi adalah dunia submikroskopik. Bagaimana menjelaskannya di tingkat atom dan molekul. Nanti, nah ini saya akan tunjukkan the power of whiteboard. Bahwa whiteboard itu kadang-kadang tidak bisa tidak bisa digantikan kadang-kadang ya. Jadi kita turunkan, apalagi matematik ya. Matematik itu kadang-kadang sangat perlu papan tulis ya. Jadi mahasiswa bisa membangun pemahaman konsep berdasarkan teks dan gambar yang bertahap. Dengan kita menampilkannya secara bertahap sambil dijelaskan, biasanya menjadi lebih mudah difahami. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk sel galvanik ya. Nah, ada konsep yang penting. Kalau kutub positif itu, kalau kita punya baterai, ini maksudnya untuk sumber arus arah nih, untuk sumber arus arah. Kutub positif itu menerima elektron atau melepas elektron. Coba ditulis di chat. Menerima elektron atau memberi elektron, kutub positif. Coba ditulis. Oke, jadi menerima jelas, karena positif dia akan menarik negatif. Elektronnya ditarik kepada dirinya ya. Sedangkan kutub negatif itu akan memberi elektron, sehingga elektron keluar dari kutub titik-titik menuju kutub titik-titik melalui rangkaian luar. Jadi kalau melalui rangkaian luar dari kutub mana ke kutub mana, tahu kan lah ya, negatif menuju positif. Oke, nah itu menjadi pegangan kita untuk mempelajari pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran 3 dunia. Nanti kita tunjukkan, ini nanti kita tunjukkan ya pembelajaran 3 dunianya. Sekarang konsep potensial elektroda. Potensial elektroda adalah nilai potensial dalam satuan volt yang menggambarkan kemampuan dalam mengalami reduksi.
Atau bisa juga potensial elektroda itu adalah potensial yang terukur kalau kita gandengkan, kita buat sel volta antara elektroda tersebut. Kan kita ingin tahu potensial elektroda itu. Kalau elektroda tersebut dipasangkan dengan elektroda hidrogen, ya, dipasangkan dengan elektroda hidrogen, maka yang terbaca itu adalah potensial elektroda. Tinggal kita tentukan negatif atau positifnya. Ya, potensial sel adalah nilai potensial suatu sel volta yang terukur oleh alat pengukur tegangan listrik. Jadi ini bukan separuh sel. Kalau ini untuk separuh sel jadinya. Tapi relatif terhadap separuh yang lain. Nah, relatifnya harus terhadap hidrogen, gitulah ya. Kalau ini adalah yang terukur sebagai satu sel keseluruhan. Makanya seng yang min 0,76 dengan CU yang 0,34 yang potensial selnya yang terukur adalah 1,1 volt gitu ya. Nah, sekarang penulisan ini, tadi ada penulisan ini dan penulisan ini. Saya ingin tegaskan, IUPAC menegaskan sejak puluhan tahun lalu, mungkin 50 tahun lalu, ya, bahwa penulisan, bukan 50, mungkin 40 tahun lalu lah. Penulisan ini salah. Tidak seperti delta H. Kalau delta H bisa dibolak-balik kalau untuk ini tidak boleh. Kalau ini delta H walaupun setengah reaksi kita boleh bolak-balik. Tandanya berubah. Kalau untuk sel tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, itu usulan yang bagus dari Mailan Silalah oleh Bu Rani Februari ini. Kalau ada yang tidak bisa mematikan video, minta tolong anaknya gitu ya, atau minta tolong suaminya atau istrinya atau siapalah, atau minta tolong tetangga gitu ya untuk matikan video. Oke, kita teruskan. Yang benar adalah ini. Yang bawah itu tidak boleh dituliskan N0-nya di kanan. Kecuali kalau itu delta H. Delta H kalau itu positif, maka ketika dibalikan jadi negatif. Tapi potensial tidak boleh. Kenapa? Kita sudah sepakat kalau untuk setengah reaksi yang kita definisikan sebagai potensial elektroda adalah potensial reduksi. Kita tidak mengenal lagi istilah potensial oksidasi. Ya. Tidak kenal potensial oksidasi. Jadi penulisan yang kedua itu tidak boleh ada N0 di kanannya. Jadi ini itu salah. Menurut IUPAC loh, di buku IUPAC dikasih tahu, tidak boleh menulis begitu. Jadi kalau setengah reaksi harus ditulis sebagai reduksi. Ketika menjadi sel, barulah yang salah satu dibalik, gitu, ya. Jadi ini penting sekali karena ini aturan internasional yang dikeluarkan oleh IUPAC. Bagaimana menentukan potensial elektroda? Konsep potensial elektroda rujukan adalah pakai elektroda hidrogen tadi udah disebut, dan konsepnya berkompromi dengan beda potensial listrik dalam fisika. Nanti saya akan jelaskan belakangan ya. Saya akan jelaskan belakangan. Elektroda hidrogen gambarnya silakan Bapak Ibu cari nanti ya. Kita cepat saja dulu. Nah, sel elektrolisis adalah apa? Tadi sudah disebutkan. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi kimia, atau kalau pakai bahasa fenomenologis artinya apa yang kita amati, tidak pakai konsep energi. Sel elektrolisis adalah sel yang bisa memaksa terjadinya reaksi kimia dengan bantuan listrik. Ya. Nah, sekarang saya balik ke soal ini. Nah, ini. Reaksi berikut dapat terjadi dalam sel volta. Benar. Karena Cu lebih mudah mengalami reduksi. Ya. Zn lebih mudah mengalami oksidasi. Sekarang yang gini. Reaksi ini tidak dapat terjadi. Salah. Ini yang menjawab benar 68%, masih cukup banyak yang menjawab benar, padahal salah. Bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Ya. Tapi harus dipaksa. Memang tidak bisa terjadi secara spontan. Maksudnya Cu dimasukin ke Zn2+ lalu bereaksi, memang tidak bisa. Tapi jangan bilang reaksi berikut tidak dapat terjadi. Bisa, tapi dengan bantuan listrik dari luar gitu kan. Potensial selnya negatif, iya. Jadi
Ya itu permainan kata, memang harus baca benar ini. Ya, kalau disebut tidak dapat terjadi, artinya nggak bisa terjadi sama sekali kan. Oke, kita teruskan. Ini udah, nanti ini saya ulang lagi boleh. Nanti ada yang minta ini diulang lagi, nantilah ya. Reaksinya tidak spontan memang. Elektrohidrogen sudah. Nah, konsep notasi sumber arus, silahkan digambar sumber arus itu ada garis panjang, ada garis pendek gitu ya. Sel terus digunakan untuk ngebalik reaksi. Jadi untuk yang istilahnya sehari-hari nge-charge aki gitu ya. Mengisi sel Daniel dan sebagainya. Ya. Terus reaksi pengisian sel Daniel itu adalah yang tadi itu, yang terbalik itu ya. Jadi tidak harus disebut spontan atau tidak, Bu Sri Utami sebetulnya. Justru malah tidak disebut. Contoh misalnya gini, konfigurasi elektron apa? Konfigurasi elektron Na misalnya ada A B C D E. Jawabannya ya. Yang A 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 misalnya dan seterusnya. Lalu ada salah satu jawabannya 1S2, 2S2, 2P5, 3S2. Ya. Saya ulangi. Ini contoh-contoh soal ya. Ini agak agak mengelantur untuk menunjukkan bahwa soal itu mahasiswa itu harus dilatih untuk berpikir hati-hati. Misalnya gini, konfigurasi elektron atom Na. Ada pilihan macam-macam ya. Yang A adalah 1S2, 2S2, 2P6 misalnya ya, 3S2. Jelas salah kan? Tapi salah satu jawaban ini 25, 3S2. Maka jawabannya benar. Tapi jawaban Pak Richardus yang 2P6 3S1 benar juga. Kenapa? Ya ini betul. Konfigurasi elektron atom Na dalam keadaan tereksitasi. Kan tidak disebut keadaan dasar. Konfigurasi elektron atom Na itu benar. Tapi kalau disebut konfigurasi pada keadaan dasar, baru salah. Karena keadaan dasar ini harus 6 gitu loh. Jadi mahasiswa itu harus dibiasakan untuk berpikir juga. Ya. Kalau dalam keadaan dasar harus itu. Kalau ini jawabannya salah. Tapi saya ulangi tadi, kalau keadaan dasarnya dihapus, makanya harus keadaan dasar wajib ditulis kalau mau jawabannya 2P6 3S1 gitu kan ya. Itu contoh saja ya. Oke. Perilaku di tingkat atom dan ion. Ini nanti kita bahas. Notasi sel itu bagian kiri harus, ini ada notasi sel, tidak dibahas di SMA, mungkin beberapa sekolah mungkin membahasnya. Tapi kalau ada notasi sel, di sebelah kiri itu yang oksidasi, di kanan adalah yang reduksi. Lalu jembatan garam ditandai dengan garis double ya. Nanti kita akan bahas detailnya. Sel elektrolisis merupakan kebalikan dari sel volta, memiliki jembatan garam. Nah ini saya ingin membedakan dengan tegas antara sel elektrolisis dengan elektrolisis larutan elektrolit. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau sel elektrolisis itu adalah kebalikan, identik dengan sel volta tapi reaksinya kebalikannya, itu sel elektrolisis. Tapi elektrolisis larutan elektrolit, kedua elektroda itu dimasukkan ke dalam larutan yang sama, satu larutan saja. Iya, jadi Pak Bagus kalau ada D terisi segala macam ya boleh-boleh saja, asal jumlah elektronnya tetap 11 gitu. Itu semua konfigurasi elektron Na, tapi bukan Na keadaan dasar gitu ya.
Ya, Mbak Rizal, nanti nanya langsung nulis di situ juga bisa, atau nanti kita tanya jawab ketika kita beralih ke layar ya. Ini contohnya sel elektrolisis. Beda dengan yang ini. Mana? Nah, ini kalaupun ini dikasih baterai di luarnya, itu elektrolisis juga kasih baterai di luarnya, tapi terpisah kan, itu sel elektrolisis. Tapi dua-duanya harus dikuasai oleh siswa, baik yang begini, elektrolisis yang begini, maupun elektrolisis yang dalam satu larutan. Nanti harus bisa membedakan keduanya apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang sebentar. Ini jadi disebutnya elektrolisis larutan elektrolit. Ini saya beri tahu nih, ini apa yang terjadi. Yang terjadi adalah ini yang panjang adalah Cu, yang pendek itu adalah platina. Lalu kita elektrolisis, kita atur supaya si Cu-nya dihubungkan dengan kutub apa ya enaknya, kutub negatif saja lah ya. Jadi si Cu ini yang panjang, kabel elektron yang panjang ini hubungan ke kutub negatif. Sedangkan si platina ini dihubungkan ke kutub positif. Maka CuSO4 akan terurai, ini larutan CuSO4 ya, akan menjadi Cu2+ dan SO4-. Cu2+-nya kemana? Cu2+-nya ke elektroda yang panjang atau yang pendek? Coba ditulis panjang atau pendek. Panjang atau pendek? Panjang dong, kan yang panjang ini negatif, yang pendek itu positif, maka si Cu2+ datangnya ke yang negatif dong, tidak datang ke yang positif. Lalu Cu2+ ke sini menerima elektron dari yang negatif kan, jadi Cu, lalu SO4- datang ke sini, tapi SO4- adalah elektroda yang sulit mengalami oksidasi. Nantilah kita bahas di itu. Nah, ini contoh lagi larutan elektrolit jadinya nih. Elektrolisis dalam satu larutan saja, tidak ada jembatan garamnya ya. Nah, oke. Reaksi redoks, pembuatan balon gas. Nah, jadi kita pindah nanti karena saya akan nulis-nulis mengisi yang kosong-kosong itu. Pembuatan balon gas. Nanti saya bahas nih bagaimana pembuatan balon gas dan sebagainya. Kita berpindah dulu ke layar satu lagi ya, sebentar ya. Iya, sekarang kita coba ini tadi ya. Nah, saya akan tulis contoh begini. Tadi saya sudah bahas contohnya adalah sebentar. Mudah-mudahan kelihatan ya. Cl. Oke, Cl kan kulit terluarnya mempunyai 7 elektron. H punya 1 elektron. Kalau Na juga punya 1 elektron terluar ya, yang kita tulis hanya elektron valensinya saja. Cl juga sebetulnya 17 elektron, tapi yang kita gambar cuma 7 saja. Kalau Na udah jelas-jelas, dia memberikan elektronnya ke Cl, gitu kan? Akan seperti itu. Sedangkan kalau ini tidak diberikan kepada Cl, gitu kan? Jadi dia elektronnya dipakai bersama untuk yang kiri ya, untuk yang sebelah kiri HCl itu ya. Nah, ini mengelilingi keduanya tapi lebih sering ke Cl, makanya di buku-buku ditulis kalau ini +1, ini -1,
Kalau ini plus delta min delta. Jadi itu yang disebut sebagai muatan yang sebenarnya atau muatan aktual. Ya, di mana nilai delta itu antara 0 dan 1. Kalau dia menjadi 1 itu ekstrim, salah satu ekstrim menjadi ikatan ion. Kalau 0 kita sebutnya kovalen murni. Menarik nih ya, kalau sebagai nama ikatan, kovalennya kovalen, kalau dipakai bersama secara adil disebut kovalen murni, kalau tidak adil namanya kovalen polar. Jadi bukan kovalen murni dan kovalen tidak murni ya. Bukan pula kovalen polar dengan kovalen non polar. Istilah non polar bukan untuk ikatan biasanya, tapi untuk molekul non polar. Tapi kalau sebagai ikatan biasanya kovalen murni istilahnya ya. Walaupun masih boleh lah, masih tidak perlu disalahkan kalau ikatannya kovalen non polar gitu ya, tapi lebih sering kovalen murni. Nah, sekarang kita coba H2SO4 ya. Kita coba H2SO4. Misalnya Bu Nusanti dengan Pak Muhammad Yasin masih bingung ya, matiin videonya ya. Diklik aja Pak layarnya, nanti di situ ada tombol video di bawah layar paling bawah. Oke, jadi misalnya saya beri contoh. S O di sini H, di sini H. Ya. Tadi definisi bilangan oksidasi apa tadi? Bilangan oksidasi adalah bilangan muatan suatu atom jika diandaikan elektron ikatan merupakan milik dari atom yang lebih elektronegatif. Saya gambar dua versi dari asam sulfat. Ini asam sulfat kan, Bapak Ibu sekalian. S punya berapa elektron valensi? S punya berapa elektron valensi? 6 ya. Jadi S misalnya punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ya. O punya 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H ini punya 1 ya. Ya. Di sekolah-sekolah suka dipakai cross. Suka begini ya. Suka saya tunjukkan alternatif yang sering dipakai di sekolah. Ada dosen ITB, teman saya itu. Oke, udah kedengeran lagi ya? Tadi ada yang mematikan ini saya rupanya. Oke, sekarang kita teruskan. Ada yang mematikan suara saya. Jadi, kita tunggu sebentar, share screen lagi. Mikrofonnya tolong dimatikan ya untuk yang lain. Belum muncul ya layarnya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan broadcast ya. Lalu kita coba pindah ke layar satu lagi. Mana? Oke. Balik lagi ke situ. Mudah-mudahan lancar. Ya. Kenapa dicoret ini? Ini suka dicoret ini, dianggap salah. Karena namanya ya, atau Lewis dot dan seterusnya gitu ya istilahnya. Struktur Lewis. Ya. Pak Yasin bisa nggak matiin videonya Pak Yasin? Oke, sip. Nah, jadi kenapa dicoret? Karena namanya dot, itu kan ada cross. Nggak pernah disebut istilahnya dot and cross structure misalnya. Selalu dot disebutnya ya. Jadi pakai titik lah, gitu, supaya jangan ada, apalagi orang yang
daya tangkapnya rendah, nanti dikira oh ada elektron yang bentuknya seperti kali gitu kan ya. Iya, sip. Ini tadi ada masalah di komputer saya. Oke, kita teruskan. Jadi, ini yang biasa digambar di SMA ya. Jadi semuanya sesuai aturan Lewis. Nah, sekarang apa itu bilangan oksidasi menurut definisi tadi ya? Definisinya adalah apa tadi? Bilangan oksidasi adalah bilangan adalah muatan atom kalau dianggap elektron ikatan dimiliki oleh atom yang lebih elektronegatif. Sekarang kita lihat satu-satu ya. Misalnya kita lihat pakai warna hijau saja. Elektron ini, perhatikan itu yang saya lingkari hijau, itu dianggap milik O atau milik H. Tulis di situ, di chat. Dianggap milik O atau milik H. Milik yang lebih elektronegatif. Tentunya milik O ya. Yang ini dianggap milik siapa? Yang saya lingkari berikutnya itu. Milik, ditulis di chat. Ini chatnya saya kok tidak kelihatan ya chatnya. Kayak agak hang. Suara saya masih kelihatan kan? Ya, oh udah kelihatan sekarang layarnya. Iya. Milik O dong. O lebih elektronegatif dari S ya. Ini milik O. Ini milik O. Setiap elektron ikatan kita lihat. Ini milik O. Ini juga milik O. Akhirnya apa? O ini akhirnya punya 8 elektron. Ini punya 0, tidak ada. Ini punya 8. Ini punya 8. Ini punya 8. H punya 0. Apa yang terjadi? S punya berapa jadi elektron valensi yang dimiliki S? Nggak ada kan? Tidak ada. Karena S itu semua seolah-olah diserahkan ke oksigen atas, oksigen bawah, oksigen kanan, oksigen kiri. Sehingga dia tidak punya elektron lagi. Makanya S menjadi, karena itulah S menjadi bilangan oksidasinya plus 6. Itu sebetulnya awalnya definisi bilangan oksidasi itu. Plus 6-nya karena apa? Karena tadinya S punya 6 elektron terluar, sekarang cuma tidak punya. Kehilangan 6 elektron, makanya plus 6. Oksigen, tadinya punya 6, sekarang punya 8 kan? Makanya dia min 2. Ini min 2. Ini min 2. Ini plus 1. Nah, itulah definisi bilangan oksidasi. Ya. Jadi bilangan. Tapi akhirnya daripada kita harus selalu menggambar struktur, akhirnya dibuatlah aturan. Jadi definisinya sebetulnya begitu. Sekarang saya beri contoh yang bawah. S punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oksigen punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini oksigen punya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogen punya 1. Hidrogen punya 1. Lalu O ini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Akhirnya S punya berapa? Oh, ini punya berapa? Kita lihat, saya lingkari sekarang pakai warna merah ya. Jadi S ini punya 8. Oh, oksigen maksud saya. Ini oksigen punya 8. Ini oksigen ini punya 8. H punya 2, ya selalu H doplet ya. S punya, coba dihitung ada berapa? Tulis. Iya, ada 12. Ada 12. Sekarang kita pakai cara yang sama tadi. Ya. Setiap yang ada di irisan elektron ikatan ini, kita tanya ini milik siapa? Dianggap milik siapa? Ingat, bukan milik siapanya, tapi dianggap milik siapa, karena definisi bilangan oksidasi adalah dianggap. Ini dianggap milik O, ini dianggap milik O, ini dianggap milik O. 4 ini dianggap milik O, 4 ini dianggap milik O. Tetap saja S-nya akhirnya kehilangan semuanya, sehingga padahal S punya 6 aslinya, jadi dia plus 6. Tetap sama ya. Tapi muatan formalnya berbeda. Muatan formalnya kita lihat ya. Loh. Ruangnya tidak cukup. Kita hapus saja dulu yang ini ya.
Oke. Jadi ini kita hapus. Loh. Apa yang itu terlepas? Ini kita hilangkan. Sekarang kita coba ini. S pakai huruf sebentar. Ini misalnya saja, saya ulang gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. H punya 1. Di sini O punya 6. O ini punya 6 juga. Ini O punya 6. Ini H punya, ini 6 sampai sini H punya 1. Nah, gitu. Sekarang saya tanya muatan formal sekarang. Berapa muatan formal oksigen ini? Silahkan. Nah, yang benar mana, yang atas atau yang bawah? Ya, nanti kita bahas. Ada Bu Sofia Akbar sudah membuat pertanyaan yang bagus itu. Yang benar itu yang atas atau yang bawah. Jadi di sini oksigennya kan punya mana? Ini oksigennya punya mana nih? Ini ya. Punya 8 ya. Mana yang benar? Nanti sebelum saya menjawab mana yang benar, jawab dulu ini. Ini muatan formal berapa? Jadi yang kiri itu kita pakai untuk bilox, yang kanan itu kita pakai untuk muatan formal. Berapa coba oksigen itu muatan formalnya? Muatan formalnya yang oksigen ini, oksigen ini nih. Gini cara menentukannya. Kalau muatan bilangan oksidasi tadi, elektron ini dianggap, elektron yang ini dianggap milik yang lebih elektronegatif. Kalau muatan formal, maka elektron itu tidak dianggap milik yang elektronegatif, tapi dibagi dua sama rata. Ini dibagi dua, ini dibagi dua, ini dibagi dua. Ini setiap ikatan selalu bagi dua, ini bagi dua, dan seterusnya. Pokoknya setiap ada elektron yang dipakai bersama, dibagi sama rata. Itulah muatan formal. Sehingga oksigen sekarang yang tadinya punya 6, dia punya 7. Nambah 1 elektron jadi min 1. Ini juga min 1. Ya, karena ini. S berapa coba? Ini ada soalnya tadi. S. S-nya sekarang. S-nya berapa? Yang ini bukan untuk siswa, Bu. Memang muatan formal tidak untuk siswa, untuk guru supaya tahu. Ya. Plus 2 ya, karena S itu punya 4 ya. Atas 1, dari kiri kanan 1, kiri 1, bawah 1. Jadi ada dia punya 4. Aslinya punya 6. Dia kehilangan 2 elektron. Makanya si S plus 2. Coba kalau dihitung. H-nya berapa? Coba yang H sekarang. H-nya berapa? Muatannya berapa H-nya? 0 ya, karena H H-nya punya 1. Aslinya memang punya 1, sekarang punya 1. Jadi ini 0. Coba dijumlahin semuanya. O-nya yang atas min 1, bawah min 1. Yang kanan ini berapa? Oksigen yang ini. Muatan formalnya. Tapi ini dipakainya biasanya di organik ya. Tidak untuk senyawa anorganik kayak gini. 0, karena oksigen itu akhirnya punya 6. Aslinya punya 6. Jadi oksigen ini 0. Jadi oksigen kiri, oksigen kanan 0, hanya 0, hanya 0. Tapi oksigen atas min 1, oksigen bawah min 1. S-nya plus 2. Total kan 0 juga ya. Muatan total itu harus 0. Coba bandingkan dengan yang ini. Yang saya ingin tunjukkan adalah kalau bilangan oksidasi, kita sudah lihat di bagian kiri ini, terserah mau struktur apa, terserah mau rumus strukturnya seperti apa, struktur Lewisnya seperti apa, bilangan oksidasi akan tetap, tidak akan berubah bilangan oksidasi. Karena itulah orang akhirnya bisa pakai aturan-aturan. Ya, kalau ini tergantung strukturnya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ini seperti ini, nah seperti ini gini, maka muatan formalnya jadi
Silahkan Bapak Ibu sekalian nyoba sendiri, ini nanti dibagi dua ya. Kalau ini ada dua, ini dibagi dua. Pokoknya setiap ada dua ini, ada 4 dibagi dua, dua ke atas, dua ke bawah, pokoknya pakai yang ini. Sehingga S-nya itu berapa? Kita lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi S-nya 0. Bilangan muatan formalnya 0 semua. Silahkan nanti dicermati sendiri ya. Silahkan dicermati di rumah karena waktunya terbatas. Intinya adalah apa? Intinya adalah muatan formal dipengaruhi oleh struktur elektron. Nah, sekarang pakai Sokratif coba. Saya ingin tanya. Sokratif. Finish yang tadi. Struktur Lewis untuk H2SO4 yang benar yang bawah atau yang atas di sebelah kiri itu. Ya. Yang bawah atau yang atas. Pilih true. Yang bawah. Pilih true kalau yang bawah. atas. Pilih false kalau yang bawah. Silahkan pakai Sokratif. Pilih true kalau yang atas, pilih false kalau yang bawah. True yang atas, false yang bawah untuk H2SO4. Ya, yang benar ya. Yang benar. Yang benar secara keseluruhan lah, secara dari berbagai sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang benar apa yang benar yang atas atau yang bawah. Oke, sudah baru 50 sekian orang yang ini yang apa yang menjawab 60 orang. Kita akhiri sajalah, tidak bergeser lagi sekarang. Jadi akhirnya jawabannya katanya ini 68% yang jawab, yang bawah yang jawab adalah 32%. Oke, tidak bergeser lagi. Kita matiin aja lah, sudah konstan ya. Nambah yang milih tapi yang benar adalah, sekarang saya beritahu begini. Kita lihat panjang ikatan. Panjang ikatan SO ke atas dengan SO ke OH. Jadi kita lihat panjang ikatan ke sini dengan panjang ikatan ke kanan. Ya, sama-sama ikatan tunggal, cuma yang satu katanya kevalen koordinasi. Ya, karena ikat elektronnya sama-sama 2, tapi 2-nya berasal dari S. Yang ke kanan sama 2 juga elektronnya, tapi 1 dari O, 1 dari S, gitu kan. Itu sebagian besar guru, struktur yang benar yang atas. Panjang ikatannya mestinya sama kan ya, karena sama-sama ikatan tunggal. Tapi apa hasil percobaan? Hasil percobaan, panjang ikatan yang ke kanan dibanding yang ke atas, itu serupa dengan perbandingan ikatan CC etana dengan CC etena. Jadi yang ke atas lebih pendek. Di mana perbandingan yang ikatan ke kanan dengan ke atas perbandingannya seperti etana dan etena. Oke, itu dari sisi panjang ikatan. Sekarang dari sisi energi ikatan. Ternyata energi ikatan SOH tidak mirip dengan energi ikatan SO ke atas. Kalau mirip, itu artinya sama-sama tunggal kan? Kalau energi ikatannya mirip. Ternyata perbandingan energi ikatan antara yang ke kanan dengan ke atas, perbandingannya seperti energi ikatan dalam bentuk perbandingan ya, bukan angkanya sama ya, tapi perbandingannya sama seperti perbandingan energi ikatan CC tunggal dengan CC rangkap. Kesimpulannya apa? Ini yang benar. Ya. Karena ada 2 percobaan yang menguatkan. Pertama dari sisi panjang ikatan, ke kanan ke atas itu lebih pendek karena ikatannya lebih kuat. Yang kedua dari sisi energi ikatan. Panjang ikatan maupun energi ikatan menunjukkan bahwa yang ke atas itu rangkap, yang ke kanan adalah tunggal. Jadi yang atas salah. Ya. Itu. Lalu bagaimana kalau gitu ya? Kenapa yang atas salah?
Sebetulnya begini, aturan oktet, ini sebenarnya nanti dibahasnya di struktur dan ikatan kimia nanti ya, bukan di bilangan oksidasi, tapi nanti kapan-kapan bisa kita itu. Jadi sebetulnya begini, kalau N, O, C, F, itu semua terluarnya memang 8. Kenapa? Karena dia periode 2. Kalau periode 2, memang kan S2, 2P6, maksimum memang 2S2, 2P6, maksimum 8. Nggak ada 2D kan? Ya, jadi tidak ada 2D. Saya ulangi. 1S, 2S, 2P. Memang maksimal 8. Makanya terpenuhilah aturan Lewis. Teori Lewis istilahnya ya. Teori oktet Lewis. Tapi kalau untuk periode 3, kan ada 3S, 3P, 3D. Artinya dia tidak selalu mengikuti Lewis. Makanya ada PCl5 kan. 10 dia. SF6 berapa? Sekeliling S. SF6. 12. Cocok. Cocok. Di sini S-nya kan di kiri 2, di kanan 2, di atas 4, ke atas rangkap jadinya, ke bawah 4. Hitung berapa? 2 tambah 2 tambah 4 tambah 4. 12. Ya. Jadi yang benar adalah itu di mana jumlah elektron di sekitar S adalah 12 seperti SF6. Jadi selama ini ternyata 68% sebagian besar masih salah, cuma 32% yang benar. Ya. Itu. Nah, lalu bagaimana? Ada pertanyaan tadi. Bagaimana menjelaskan kovalen koordinasi? Ya, kovalen koordinasi tidak bisa dijelaskan pakai atom, pakai H2SO4. Tapi gini, sekarang gini. Kalau ditanyakan mana yang benar, atas atau bawah? Jawabannya yang bawah kan? Tapi kalau mana yang sesuai teori oktet Lewis? Jawabannya yang mana? Mana yang sesuai teori oktet Lewis? Jawabannya yang atas. Tapi teori oktet Lewis tidak selalu benar. Buktinya ada SF6, ada PCl5 gitu loh ya. Jadi hati-hati, tergantung soalnya kalau menurut saya. Kalau soalnya menanyakan mana yang benar menurut teori oktet Lewis, jawabannya yang atas. Tapi itu sebetulnya tidak benar. Karena teori oktet Lewis tidak sempurna. Ya, teori oktet Lewis hanya untuk periode 2 dan periode 1 tidak berlaku untuk periode 3 ya, karena ada SPD. Ya, itulah yang disebut ya memang kegagalan teori oktet Lewis, termasuk gagal untuk H2SO4. Kalau gitu kovalen koordinasi menjelaskannya untuk yang bagaimana? Tidak dengan menggunakan, nah ini cari tempat yang agak kosong nih ya. Tidak dengan menggunakan itu, tapi menggunakan H, punya satu dia, O, N, O, O. Ya. H punya satu, lalu O punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. N punya 5, 1. Nah, gini. Pasti 2, 3 dikasihin ke O yang kanan, karena O butuh 2 kan, karena O punya 6. 2 pasti dikasihin ke bawah. Udah pasti 5-nya begitu kan ya. Karena itu. Sekarang N punya berapa? 6. Dia butuh berapa supaya oktet? Butuh apa namanya? Butuh berapa? 2 lagi kan? Makanya 2 dari sini gitu kan ya. Dari sini tidak. Makanya ini jadilah ikatan kovalen koordinasi yang ke bawah, yang ke kanan bukan gitu ya. Lalu ada resonansi dan sebagainya. Jadi bukan H2SO4 jangan sekali-sekali dipakai sebagai contoh karena itu struktur yang salah. Malah dianjurkan kalau mau menentukan bilang apa kovalen koordinasi lebih baik pakai yang BF3 gitu ya. Dengan NH3 kan. Jadi NH3.
itu N punya ini kan, punya pasangan elektron bebas di situ. Sehingga dia baru punya 6 dengan ini jadi ini baru punya 6 dengan ini jadi 8 kan. Jadilah komponen koordinasi, makanya jadi B F F F. Di sini begitu kan ya. Nah, ini komponen koordinasi. Jangan sekali-sekali pakai yang O ini ya. Karena dia sebetulnya tidak ada ekuivalen koordinasi. Nah, sekarang kenapa ke bawah tidak rangkap? Coba kita tulis sekali lagi. H, O, N, O, O. Di sini O apa? Coba kalau misalnya H punya 1, H punya 1, O punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. N harus menyediakan ke kanan 2, ke bawah 2, supaya O ini jadi punya 8 gitu kan ya. Ini juga supaya punya 8. Kalau misalnya si N itu adalah begini, ya, lalu ini juga begini, berapa N? N dikurangi berapa? Coba ditulis. Tulis, N dikurangi oleh berapa elektron valensi? Belum ada yang nulis, silahkan. N10. N itu 2S, 2P. Berapa maksimal? Kan dia cuma kulit 2. 8, nggak mungkin dia 10. Karena itu pula, cari ruang kosong nih ya. Saya tidak punya. Di akhir aja. Nah, ini. Karena itu pula NH3 ada. PH3 ada. PH5 ada. NH5. Contoh lain. H2O ada. Jangan pakai H2O. Contoh lain adalah OF2 ada. SF2 ada. OF6 dengan SF6 bagaimana? Kan ini ada, ini ada, ini ada, ini tidak ada. Ini ada, ini ada, ini ada, ini tidak ada. Alasannya adalah karena O dan N itu periode 2, tidak mungkin lebih dari 8. Ya kan? Tapi S periode 3 bisa sampai 12. P periode 3 bisa sampai 10. N periode 2 cuma bisa sampai 8. Ya. Tapi ini struktur, udah jangan dibahas. Sekarang kita membahas lebih baik elektrokimianya ya. Sekarang videonya nanti dinyalakan, silahkan. Sekarang penyetaraan. Penyetaraan itu nanti ajalah, dilewat ajalah, karena sebetulnya ini bagus sekali. Bagusnya adalah seolah-olah, nanti Bapak Ibu sekalian simak saja, sebetulnya ini dengan ini seolah-olah ditukar tempat kalau pakai cara setengah reaksi. Ya, 34 dengan 56. Kalau cara bilangan oksidasi, tentukan biloxnya segala macam gitu. Kalau ini atom O dengan atom H-nya lebih dulu. Kalau di cara setengah reaksi. Ini O dengan H-nya. Ini versi saya memang agak berbeda dengan yang ada di buku-buku, tapi coba ikuti. Silahkan diikuti. Itu sehingga yang satu dengan yang lain itu sebetulnya seolah-olah ini dengan ini ditukar tempat. Kalau di atas tadi bilangan oksidasi O dan H-nya di langkah 56. Langkah 56-nya pindah ke 34. Lalu di sini setarakan muatan sama aja dengan mencari perubahan bilox. Itu kan muatan sebetulnya. Lalu menjumlahkan kedua setengah reaksi sama saja dengan mengalihkan koefisien. Mengalihkan koefisien reaksi supaya yang naik dengan yang turun sama besar. Sama aja dengan elektronnya dibuat sama gitulah ya. Cara bilangan oksidasi dan cara setengah reaksi itu seolah-olah ada 7 langkah yang sama, tapi 34 dan 56-nya ditukar tempat. Itu aja.
Cara bilangan Sudasi ini kita lewat saja ya untuk penyetaraan. Nanti karena waktunya memang tidak cukup, saya ingin lebih bagus kita membahas yang ini. Tadi ini kita udah bahas ya, yang ini. Sekarang kita lihat pembelajaran 3 dunia itu. Perhatikan di sini, ini adalah pembelajaran yang ini. Nah, yang ini itu adalah pembelajaran dunia makroskopik kan ya. Kita ngelihatnya begini sehari-hari. Yang ini adalah dunia lambang ya. Yang tadi kita lihat dunia makroskopik. Sekarang bagaimana kita masuk ke dunia submikroskopik ya. Kita mulai dengan reaksi Zn dengan Cu. Kita mulai dengan reaksi Zn dengan Cu. Ini ada wadah. Ini ada larutan. Di sini larutannya larutan Cu SO4 lalu dicelupkan oleh seng. Ya. Kita celupkan dengan seng. Sengnya ini lebih mudah mengalami oksidasi dibanding Cu. Maka apa yang terjadi? Si seng itu condong untuk memberi elektron. Jadi seng dibanding Cu ya, lebih condong memberi elektron dibanding Cu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Si seng itu condong untuk menawar-nawarkan elektronnya. Jadi di sini ada elektron nih. Jadi kalau kita gedein, di sini ada Cu2+, ya. Atau kita gambarkannya dengan begini, plusnya ada 2, plusnya ada 2, plusnya ada 2, gitu ya. Si Zn itu menawar-nawarkan elektron yang dimilikinya di permukaan sini, gitu kan ya. Tapi dia masih netral si Zn karena Zn2+ selalu ditemani oleh 2 negatif. Si Cu masih sedang berenang-renang bersama si sulfat kan ya di dalam larutan. Gitu. Lalu untuk reaksi Zn tambah CuSO4, si Cu itu rupanya tertarik sama tawaran elektron ini, akhirnya dia mendekat kan ya ke sana. Setelah mendekat, dia mengambil 2 elektron dari permukaan Zn. Sehingga Zn yang tadinya netral, karena 2 elektronnya diambil, dia menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Ini 2 elektronnya ini yang diberikan kepada si Cu. Bapak Ibu sekalian pasti sudah ngerti itu. Cuma maksudnya adalah kita bisa bercerita kepada siswa di level ini karena kebanyakan pembelajaran lebih sering di level dunia lambang dengan dunia makroskopik. Jadi kita ceritanya gimana? Ada seng berwarna keperakan, lalu nanti di bagian bawahnya ini ada lapisan Cu yang warnanya coklat apalah gitu ya. Kenapa? Karena dia menempel di situ gitu kan. Itu kan sesuatu yang sifatnya makroskopik. Kalau di dunia lambang sebetulnya dunia atom dan molekul atau dunia submikroskopik, kenapa disebut sub? Karena mikron itu ukuran 10⁻⁶ meter, itu untuk ukuran sel. Padahal hidrogen itu 10⁻⁻10 jari-jarinya. Diameternya itu 10⁻⁻10, seper-10.000 dari mikron. Ya. Makanya sering disebut bukan mikroskopis, tapi submikroskopis. Karena atom itu 10/10.000-nya dari mikron, ya, yang bisa ditangkap oleh mikroskop. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini yang menarik. Si Cu itu yang tadinya sedang berenang-renang bersama pasangannya, tertarik dengan elektron yang ditawarkan oleh Zn, ternyata ketika dia mendekat ke sana dan menerima elektron yang kelihatannya menarik itu, dia kehilangan 2 hal. Kehilangan apa? Yang pertama, kehilangan
kebebasannya. Jadi kebebasannya direnggut. Maksudnya kebebasan direnggut, ternyata setelah menerima elektron jadi Cu itu Cu logam, sebagai logam dia nggak bisa berenang-renang lagi. Berenang-renang hanya sebagai ion, gitu kan ya. Jadi dia kebebasannya terenggut. Selain kebebasannya terenggut, pasangannya pun direbut. Maksudnya apa itu pasangannya direbut? Jadi kebebasannya terenggut dan pasangannya direbut. Kenapa? Karena tadinya kan dia lagi berenang-renang Cu2+ dengan SO4 mimin di mana? Di kolam renang situ kan. Tahu-tahu dia tertarik sama apa ya? Apa istilahnya tuh? Si ZN tuh nawarin apa istilahnya? Nawarin kenikmatan untuk memperoleh elektron kan, plus sama min saling tarik menarik gitu ya. Elektron itu mengkilap lagi kan di permukaan logam Zn itu mengkilap kelihatannya kan ya. Jadi itu ada yang cantik di situ gitu kan ya. Dia dekati, dia ambil 2 elektron, ternyata dengan mengambil 2 elektron kehilanganlah kemampuannya untuk berenang-renang. Dia nempel di sini jadi si Cu. Makanya dia melapisi transaksinya di permukaan. Jadi transaksi elektronnya di permukaan. Kenapa itu? Karena itu menjelaskan kenapa si Cu itu tidak mengendap di dasar larutan, tapi nempel di situ karena transaksinya di permukaan. Transaksi elektron, bukan transaksi narkoba atau apa ya. Dia nerima elektron itu. Nah, yang menarik adalah si Zn yang tadinya dia nawarin karena Zn ingin berenang-renang kan, ini nggak bisa berenang nih si Zn. Pas jadi Zn2+ bisa berenang. Ketemulah dengan SO4 kan. Akhirnya dia berenang-renang dengan si sulfat di dalam larutan, si Cu ya, yang menempel di sini, tinggal gigit jari aja melihat pasangannya sudah direbut ya. Selain kebebasannya terenggut, pasangannya direbut gitu kan. Ganti posisi ya. Jadi si Cu nempel, si Seng keluar. Tapi pasti lebih berat akhirnya logamnya. Kenapa? Seng lebih ringan daripada salah. Lebih ringan ya. Karena Seng itu kan di kanannya Cu ya. Ya gitulah. Nah, sekarang bagaimana kita beralih ke sel volta? Kita bisa ceritakan begini. Kan ini ada transaksi nih di permukaan. Ada transaksi di permukaan. Jadi si Seng ini Zn2+ dengan elektron 2 biji. Tadinya masih netral nih ya. Elektron 2 biji masih nyatu sama si Seng 2+. Pas Cu2+ mendekat, terjadi transaksi kan? Ya. Si elektron dikasihkan ke Cu, sehingga Cu-nya jadi nggak bisa berenang-renang lagi. Si Seng-nya menjadi Seng 2+. Jadi, sekarang akhirnya pemikirannya begini. Bagaimana supaya transaksinya tidak langsung seperti itu? Kalau ini kan transaksi langsung. Transaksinya melalui perantara, lewat kabel. Kalau transaksinya lewat kabel, maka elektronnya tidak diserahkan langsung, tapi lewat kabel. Ketika lewat kabel, selama perjalanannya bisa menyalakan lampu, menggerakkan kipas angin, bisa membuat panas setrika dan sebagainya gitu kan ya. Jadi akhirnya kita pisahkan antara si Sengnya kita buat di kanan ya. Ini Sengnya. Tapi si larutan CO4-nya bukan, kalau tadi kan CO4-nya ada di bawah sini langsung ya. Di sini CO4-nya di sini. Terpisah. Ya. Terus supaya apa? Supaya dia bukan, si elektron itu bukan dikasihkan ke sini gitu ya. Jadi bukan dikasihkan ke, kan tadinya Cu2+-nya di sini. Elektronnya Cu2+ mendekat, lalu terjadi transaksi. Nah, sekarang Cu2+-nya dijauhkan ke sini. Ya kan? Jadi akhirnya karena dijauhkan, yang terjadi adalah, bentar, ini saya hilangkan dulu Cu2+ yang di kanan ya. Jadi, ini kita hilangkan dulu. Oke. Jadi ini Cu2+-nya dipindahkan ke kanan, sehingga untuk memberi kepada Cu tidak transaksi langsung. Tapi diberikan lewat kabel, masuk ke elektroda, ke logam, baru di sini si Cu2+
di permukaan logam yang ini dia terjadi transaksi nerima elektron dari non jauh di sana gitu kan ya. Jadi prinsipnya cuma sekedar memisahkan reduktor dan oksidator, memisahkan yang mau memberi elektron dengan yang mau menerima elektron. Sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk menyalakan lampu dan sebagainya. Ya, jadi dari reaksi di halaman sebelumnya dengan ini bedanya itu saja. Cuma lalu di sini larutan apa dong? Dengan sendirinya supaya dia diberikan ke Cu2+ yang jauh itu, maka yang dijadikan larutan di situ harus yang tidak bisa bereaksi dengan seng. Makanya seng sulfat. Alasannya jelas. Karena kalau seng ketemu seng sulfat, lalu ini elektron pindah ke sana, menjadi seng 2+ tambah seng, kan sebetulnya tidak terjadi apa-apa. Cuma tukeran posisi atom yang sama. Jadi makanya dia menjadi tidak menghasilkan suatu senyawa yang baru. Ini juga begitu sama. Karena ini CuSO4, maka logamnya diganti Cu. Supaya si Cu dan CuSO4 tidak saling bereaksi. Gitu kan ya. Jadi, elektronnya gitu. Sekarang pertanyaan berikut. Ini misalnya pakai ini ya, pakai kabelnya begitu ya. Saklar, ada saklar. Sekarang saya tanya, ketika saklar belum disambungkan, artinya elektron ini belum jalan ke sini, saya tanya di sini, Cu2+, konsentrasi Cu2+, dan konsentrasi SO4 min lebih besar yang mana? Coba tulis di chat. Cu-nya lebih banyak kalau belum dihubungkan ya, belum dihubungkan dengan kabel. Cu-nya lebih banyak atau Zn-nya lebih banyak? Cu2+-nya maksudnya. Begitu juga pertanyaan yang kanan. Di dalam larutan ini, Zn2+-nya dengan SO4 min-nya, kemolarannya, besaran yang mana? Ini saya kok tidak bisa melihat. Sebentar. Ini baru bisa melihat. Bagus sekali. Sama, udah jelas. Guru itu gampang. Ini bagus untuk ditanyain ke siswa. Itu pertanyaan jelek kan? Ditanya Cu2+ yang lebih banyak atau SO4 min yang lebih banyak. Jawabannya sama gitu. Tapi nggak apa-apa, biar dia mikir. Jadi, kita jelaskan step by step sambil si siswa diajak berpikir gitu ya. Pertanyaan itu membuat dia berpikir, maksudnya kan itu. Jadi ini sama dengan kan. Tapi sekarang pertanyaan berikut. Kalau ini sudah disambungkan, ini idem ya, ditulis ulang ini idem, tandanya jadi lebih besar atau lebih kecil di sini? Coba sebutkan. Lebih besar atau lebih kecil? Tanda di sininya. Kalau di sini Cu2+ sama, di sini SO4 min, di sininya gimana? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya? Kalau yang ini idem, di sininya tandanya lebih besar atau lebih kecil? Yang kanan. Yang kanan lebih besar atau lebih kecil? Nah, ini karena si seng, atau pertanyaan berikut, seng yang ngasih itu seng yang atom di sini, atau di sini, atau di sini, yang ngasih elektron ke sana maksudnya ya, yang ngasih elektron ke kiri, atau seng di sini, atau seng di sini. Di mana? Seng yang mana? Seng yang di 1, atau di 2, atau di 3, atau di 4, atau di 5? Coba sebut. Seng yang ngasih elektron ke kiri. Ini lebih besar ya. Akibat seng yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Gini, kalau seng 1 yang ngasih, dia itu tidak stabil, positifnya tidak stabil. Dikasihlah elektron dari tetangganya ini. Pindah ke sana. Ini positif tetap tidak stabil, dia kasih ke sana. Bisa saja ini yang memberikan, tapi estafet. Ini kalau sudah ngasih ke sini, ini menjadi Zn2+ yang bisa masuk ke dalam air dan akan terhidrasi oleh air. Kita sebutnya ya. Jadi si seng 2+-nya terhidrasi, makanya seng yang memberikan
pada dasarnya seng yang di permukaan, bukan seng yang di dalam. Kalau yang di dalam ngasih langsung tidak stabil, langsung berusaha narik lagi dari tetangganya. Jadi ngasihnya nggak rela kalau yang di dalam ini. Ngasih langsung ngambil dari tetangganya, ngasih langsung ngambil dari tetangganya. Tapi kalau yang di sini ngasih, terusnya dia masuk ke dalam air. Kalau sudah dalam air kan dia 2 plus Zn 2 plus ini jadi stabil. Cuma pertanyaan saya, stabilnya yang atas seng di dalam air atau yang bawah? Coba tulis atas atau bawah. Ya nanti saya ulangin, Pak Bu Supriyatna. Yang atas atau yang bawah? Ada yang bilang yang bawah, ada yang bilang atas. Ini artinya banyak juga yang bilang atas, banyak yang bilang bawah. Gini maksudnya. Begini itu maksudnya H, O, H. Begini itu maksudnya O, H, H. Gitu loh. Yang mana coba? Yang atas atau yang bawah? Huruf V itu maksudnya. Huruf V dari air. Yang atas atau yang bawah? Kalau yang atas artinya H-nya dekat si Zn2+. H-nya dekat Zn2+. Yang nggak mungkin lah, H kan positif. Masa positif dengan positif? Tidak ada keanehan itu di dunia elektrolit. Yang adanya cuma di dunia manusia saja. Nah, sekarang ini, kalau ini O, ini H, nah baru bisa. Gitu kan? Jadi si O-nya yang mendekat ke Zn. Nah inilah yang disebut proses hidrasi yang menstabilkan Zn. Sehingga Zn-nya bisa berenang-renang, bisa stabil ada di dalam air. Gitulah kira-kira. Nah ini udah benar kan? Tanda lebih besar, lebih kecilnya ini ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Jadi larutan kanan ini menjadi larutan positif atau larutan negatif? Tulis larutan positif atau larutan negatif. Yang ini. Jadi larutan positif atau larutan negatif. Yang bawah betul Bu. Oh, ya. Larutan positif ya, karena seng plusnya masuk ke dalam air, sulfatnya tetap segitu-segitu saja. Tadinya kan sama seng sama sulfat, tapi sekarang sengnya bertambah karena ada seng masuk ke dalam air. Dia jadi berenang-renang. Sedangkan di sini CO2 plus yang tadi terenggut kebebasannya itu kan, ya, jadi dia menerima elektron. Tapi untungnya dia masih lebih bisa nerimo di sini dibanding yang reaksi sebelumnya. Kenapa? Walaupun dia tidak terenggut kebebasannya, tetap bisa dikunjungi oleh SO4 sekali-sekali. Karena sulfatnya tidak direbut oleh Zn2+, karena Zn2+-nya nggak ada di sini. Kalau kasus tadi kan Zn2+-nya masuk berenang-renang, langsung bermain riang gembira dengan si sulfat. Kan? Kalau untuk reaksi yang di atas itu tadi. Kalau sekarang dipisah tempat kan, jadi si Cu2+ walaupun gigit jari nggak bisa ngapain, ini sudah terbaring lemas di tempat tidur gitu ya, masih bisa dirawat sama si sulfat sekali-sekali datang si sulfatnya, karena sulfat tidak itu. Cuma sekarang begini, tetap aja nanti gigit jari. Kenapa? Ini larutan apa aja ya? Larutan negatif atau larutan positif yang kiri? Larutan positif atau larutan negatif yang kiri ini? Negatif, karena Cu-nya nempel ke situ, sulfatnya jadi lebih banyak kan ya? Karena Cu2+ yang ini sininya berkurang nih. Sininya ini saya susah nunjukin kalau di layar komputer ya nggak kelihatan tangan saya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kan elektron bergeraknya ke sini. Lihat yang saya kasih kotak. Dari kanan ke kiri. Pertanyaan saya, dengan ini larutan ini menjadi larutan positif dan yang kiri itu menjadi larutan negatif gitu ya. Ini larutan positif. Perubahan menjadi larutan negatif di kiri dan larutan positifnya kira-kira menghambat atau mendorong terjadinya aliran elektron ini. Akan menghambat atau malah mempercepat. Tulis, memperlambat atau mempercepat. Mendorong aliran elektron atau menghambat. Menghambat karena apa? Karena larutan positif itu akan narik elektron ini. Elektron ini jadi susah pergi karena ditarik oleh positif ini dan ditolak oleh si negatif ini. Ya, si elektron mau datang ke larutan negatif yang nggak bisa. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ini dinyalakan, si lampu ini nyalanya cuma nyala 1/1000 detik saja.
atau 1/100.000 detik, alias nggak kelihatan nyala. Artinya aliran cuma terjadi sebentar, langsung yang kanan jadi positif, yang kiri negatif, langsung terhambat. Kalau orang fisika bilangnya ini masih rangkaian terbuka, ngomongnya gitu aja. Harus rangkaian tertutup baru ada arus. Kalau orang kimia bisa menjelaskan lebih detail. Di kanan positif dan negatif, arusnya tidak bisa sustain, istilahnya ya, tidak bisa sustain. Sehingga si lampu tidak bisa nyala terus. Apa caranya supaya lampu nyala terus? Ada yang tahu? Nah, ini pasti tahu guru. Cuma maksudnya jadi ini kalau kita menjelaskan ke siswa, diberilah suatu cara untuk bisa menyuplai ion. Ke sini disuplailah ion positif supaya menetralkan yang negatif. Jadi disuplaikanlah ke sini ion negatif. Makanya diberikanlah jembatan garam yang di dalamnya ada agar dengan KNO3 misalnya ya. K plusnya ke kiri atau ke kanan? Tulis kiri atau kanan? K plus. Ya ke kiri untuk menetralkan. Jadi fungsi jembatan garam memelihara kenetralan larutan, tidak jadi larutan positif dan negatif. Dengan dia tetap netral, elektron ini tidak terhambat untuk jalan dari kanan ke kiri, sehingga lampu bisa nyala terus. Jadi, itu ya. Jadi jembatan garam itu memelihara kenetralan larutan. Dengan cara apa? Dengan menyuplai ion. Ya, ion positif kepada larutan yang negatif dan ion negatif kepada larutan yang positif. Maka dia akan terus mengalirkan elektron dari kanan ke kiri sepanjang ion itu masih ada di jembatan garam. Kecuali jembatan garam itu ionnya habis. Itulah kalau baterai namanya soak. Ya, jadi si ion itu sudah habis, nggak bisa menyuplai lagi sehingga tidak bisa dipelihara netralnya. Gitu. Jadi akhirnya ini cuma tawaran saja sekali-sekali menggunakan dunia lambang, dunia makroskopik. Di sini dunia makroskopnya pakai ini, cuma ini dunia makroskopik dengan dunia atom dan molekul, yaitu dunia ion. Jadi sehingga dia bisa membayangkan apa yang terjadi di berbagai level. Dan ada satu prinsip dari multiple representation atau apa tadi? Multiple representation atau tiga dunia, ya istilahnya tiga dunia. Pendekatan tiga dunia itu prinsipnya begini. Seorang siswa, seorang murid itu akan semakin paham kalau dia memahami ketiga dunia itu, tiga-tiganya dia pahami dan bisa mengaitkan satu sama lain. Kalau dia bisa memahami tiga-tiganya dan mengaitkannya satu sama lain, maka dia akan sangat paham. Itu prinsip, ya, prinsip dari pendekatan tiga dunia. Nah, jadi bagaimana ada satu pertanyaan lagi gini, kalau itu dikaitkan dengan fisika. Fisika. Kalau dengan fisika, kita lihatnya begini. Kalau kita punya ini tadi seng yang melepaskan elektron, ini adalah Cu yang menerima elektron. Di sini ada CuSO4 yang menerima elektron, ini ZnSO4 yang melepas elektron. Ini terakhir nih ya. Kita akhiri setelah ini, tidak cukup waktu untuk yang lain-lain. Nah, sebenarnya ada yang menarik di bagian setelah ini yang kontekstual itu. Kontekstual itu lain kali sajalah mengenai jualan balon gas dan sebagainya. Oke, jadi ini di sini ada kabel gitu ya. Di sini bisa pakai lampu di sini misalnya dan sebagainya. Elektron datang ke kiri. Sekarang saya tanya, kalau ini dibayangkan sebagai sumber arus, ini nih. Nah, itu sumber arus, baterai sumber arus seperti baterai.
lalu ini nongol kutub. Saya tanya, yang kanan kutub positif atau kutub negatif? Tulis, yang kanan positif atau negatif. Oh, gambarnya nggak ada ya? Oh, ada keluar tuh. Masih ada kok. Yang kanan positif atau negatif? Wah, macam-macam ini. Banyak juga yang bilang positif, banyak yang negatif. Sekarang gini, ini kan sebagai baterai. Bayangkan baterai ini. Bayangkan seperti baterai seperti ini. Gitu kan? Si ini adalah si kotak ini kan. Si kotak ini adalah sumber arus. Ini kutub negatif, ini kutub positif. Gitu kan? Elektron keluar dari kanan atau dari kiri? Dari gambar atas ini. Keluar ke arah kanan atau keluar ke arah kiri dari baterai tersebut. Tulis, kanan kiri. Ini saya kehilangan chatnya, nggak bisa saya baca lagi. Yang ini elektron ke sana kan keluar dari kutub negatif, makanya kalau ini elektron ini pasti kutub negatif. Ini kutub positif. Elektron selalu keluar dari kutub negatif menuju kutub positif melalui rangkaian luar. Jadi sebagai baterai ini kutub negatif, ini kutub positif. Ya. Jadi gampang, yang jangan yang dihafalkan, jangan ini hang. Sebentar. Nah, suaranya udah kedengaran lagi. Ini sebentar lagi selesai nih. Sudah 10.32 mestinya selesai sekarang. Kita tuntaskan sedikit nih ya. Jadi, yang dihafalkan jangan, di sini katoda atau anoda. Yang harus dihafalkan adalah katoda tempat reduksi, anoda tempat oksidasi. Ini yang dihafalkan. Jangan katoda negatif positifnya. Ya, selalu reduksi oksidasinya. Jadi ini katoda atau anoda yang kanan. Tulis. Yang kanan anoda kan ya? Karena mengalami oksidasi si Zn menjadi Zn2+. Ini katoda karena reduksi. Gampang ingatnya, ini karena huruf mati, huruf hidup. Ini yang harus dihafalkan. Kalau positif negatifnya tinggal suruh mikir fisika gitu ya. Suruh mikir fisika. Dan sekarang yang menarik begini. Yang menarik adalah, jadi ini anoda, katoda. Jadi anoda akhirnya negatif, katoda positif. Tapi nanti elektrolisis, anoda positif, katoda negatif. Kenapa? Karena positif negatifnya berdasarkan baterai yang dipasang di luar. Tapi sekali lagi, jangan hafalkan plus minusnya. Yang dihafalkan adalah katoda reduksi, anoda oksidasi. Positif negatifnya suruh mikir. Mikirnya dari fisika. Gitu. Dari fisika. Jadi jangan kenap. Kepan. Jadi kepan kenap. Katoda positif, anoda negatif, atau katoda negatif, anoda positif. Kepan kenap. Yang ini satu untuk show volta, yang satu untuk elektrolisis. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa dulu kita kan dulu pakai potensial oksidasi. Di zaman dulu, kalau Bapak Ibu yang masih sudah sangat senior, dulu tidak pakai potensial reduksi, potensial oksidasi. Mana yang lebih mudah mengalami oksidasi? Zn kan? Maka Zn kalau dihubungkan dengan hidrogen terlihat 0,76. Cu dengan hidrogen 0,34. Mana yang diberi positif atau negatif? Dulu Zn-nya 0,76 si Zn. Dulu waktu kita pakai potensial oksidasi, karena dia mengalami oksidasi lebih gede. Karena dia lebih mengalami oksidasi, yang mengalami reduksi lebih kecil, karena yang kita pakai adalah potensial oksidasi. Cu min 0,34. Tapi orang fisika bilangnya ini kutub negatif. Padahal Zn plus 0,76. Ini kutub positif. Padahal Cu min 0,34. Akhirnya ada ketidaksesuaian antara ngomongnya orang fisika dengan ngomongnya orang kimia. Kata orang kimia yang positif adalah Zn karena dia potensial oksidasinya lebih tinggi. Kata orang fisika ini positif karena dari baterai itu elektron selalu keluar dari kutub negatif. Kebalik, akhirnya
kimia ngalah. Ya sudahlah, kita ubah, jangan pakai potensial oksidasi. Di buku-buku lama selalu pakai potensial oksidasi. Kita mulai sekarang yang namanya potensial elektroda adalah potensial reduksi. Kalau potensial reduksi, Cu lebih mudah reduksi, ini positif. Ini akhirnya menjadi negatif. Sehingga sesuai antara fisika dan kimia. Jadi orang fisika baik sekali, orang kimia yang baik sekali mengalah ke orang fisika supaya kita akur gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kita pertanyaan aja 1-2, silahkan Pak Rizal, ada yang mau Pak siapa tadi? Kalau mau ada pertanyaan sedikit 1-2. Kalau tidak ada ya sudahlah, kita ketemu lagi kapan-kapan. Ini jamnya sudah 10.35 ya. Jadi nanti terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tadi dari polling ternyata struktur dan ikatan yang itu sangat menarik, nanti struktur ikatan sebetulnya banyak penjelasan dunia atom dan molekul yang bisa diperhatikan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.